Halo sahabat-sahabat semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga sehat selalu, semoga senantiasa bersemangat dalam segala situasi. Cemungut guys! Ketemu lagi dengan saya, Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman. Kali ini akan mengantarkan kita semua untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Nah, saudara-saudara, sebelum kita mencoba untuk merenungkan firman Tuhan saat ini, saya mau tanya pengalaman kita masing-masing. Tentu kita sudah pernah menyatakan cinta pada seseorang gitu ya. Ya mungkin, beberapa mungkin ditembak, tapi pasti sudah pernah ada yang nembak gitu ya. Nah kalau kita nembak, menyatakan cinta, I love you, aku mencintaimu, itu kan responnya ya dua ya, satu diterima atau ditolak gitu. Atau mungkin tunggu juga ya, nggak langsung dijawab, tapi pasti muaranya akan diterima atau ditolak gitu. Nah kalau diterima sih oke, kemudian jalan bareng, jadian, main kemana, makan-makan, wah gitu ya. Terus resmi jadi pacarnya, lalu bahagia. Nah yang menyedihkan tentu kalau ditolak gitu ya. Kalau ditolak itu kan pasti sedih, wong tidak sesuai harapan. Kalau saya menyatakan cinta, kita menyatakan cinta pada seseorang, harapannya kan diterima. Kalau ditolak, nah itu nggak sesuai harapan. Nah saya mau mengajak kita untuk melihat respon orang yang ditolak cintanya. Yang pertama biasanya responnya mungkin meskipun sakit, kecewa, tapi ya sudah, mau gimana lagi? Ya udah nggak apa-apa. Saya jadi ingat lagunya After Sign. Lagunya gini. Yo wis rapopo rasa tiketuni, cukup aku ngerti perjuanganku, dadi esemu neng uripmu sak jember ya gitu. Jadi responnya bisa saja oke nggak apa-apa. Ya saya suka dia tapi dia nggak suka saya, it's okay nggak apa-apa. Tapi yang kedua biasanya responnya lalu ada perasaan tidak terima. Loh, wah saya cinta kamu tapi kok kamu nggak menerima cintaku, aku cinta kamu malah kamu mencinta dia, cinta orang lain. Nah yang kedua ini bisa kemudian membuat kita merasa sakit hatinya terlalu dalam, sakit hati banget. Kemudian cinta yang tadi membuncah luar biasa bisa menjadi benci. Nah benci yang terus hinggap bahkan semakin lama semakin besar bisa kemudian menjadi dendam. Dan dendam itu bisa jadi menumbuhkan komitmen. Wah komitmennya tapi elek. Komitmennya bisa saja, wah meskipun aku tidak bisa bersamamu, aku tidak akan membiarkanmu bahagia. Loh, bisa saja seperti itu. Nah sahabat semua yang dikasihi Tuhan, saya mau ngajak kita untuk melihat yang kedua. Jadi yang kedua ini kan agak aneh ya kalau kita mau jujur. Cinta yang luar biasa bisa berubah menjadi bencinya tidak karuan. Bencinya bisa juga luar biasa, bahkan kadarnya bisa melebihi kadar cintanya tadi menjadi sangat benci, sangat dendam, dan bahkan bertekad untuk jangan sampai dia bahagia. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang mencintai lalu ketika ditolak bisa menjadi benci, itu karena sebenarnya yang dia pikirkan bukan orang yang dia cintai, tapi dirinya sendiri, pusatnya dirinya sendiri. Jadi dia menembak, dia menyatakan cinta, harapannya cintanya diterima. Kalau ditolak, jangan macam-macam. Nah sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau mencoba melihat pada hari ini temanya Aido, aku dan engkau. Bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Bagaimana kita menempatkan sesama kita manusia yang hidup bersama-sama dengan kita. Bagaimana cara kita berelasi dengan dia. Nah mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Saya bacakan untuk kita semua. Nah, demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang menerima dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Guys, aku mau ajak kalian semua, sahabat-sahabatku semua, untuk melihat teks yang tadi kita baca dari perspektif yang diajarkan oleh Martin Buber. Jadi Martin Buber itu dia teolog sekaligus filsuf sekaligus teolog gitu. Memang agak susah mengkategorikan Martin Buber ini termasuk filsuf atau teolog atau keduanya atau juga dia punya concern di bidang yang lain. Tapi paling tidak kita bisa belajar dari pemikirannya tentang relasi antar manusia. Setidaknya Martin Buber
mengajarkan kita dua hal, dan ini menurut saya relate banget dengan teks kita hari ini. Yang pertama adalah satu, manusia memang sering tergoda untuk memperlakukan sesama manusia itu hanya sebagai benda, sebagai instrumen, sebagai alat bagi dia untuk memperoleh keuntungan. Dia berelasi dengan sesama manusia hanya sejauh mana manusia itu menguntungkan bagi dia. Jadi itu yang pertama. Nah, kalau kita coba lihat tadi ya, teks yang sudah kita baca. Orang Yahudi yang turun dari Yerusalem ke Yeriko itu kan dia tentunya bayangannya dibawa barang banyak gitu ya. Lalu ada para penyamun, perampok. Nah, perampok ini dia mendekati orang itu tadi dengan perspektif sejauh mana dia menguntungkan bagi saya. Nah, akhirnya dia dirampok gitu. Lalu dianiaya. Bagi penyamun ini ya mangsa nih, sasaran empuk nih supaya saya mendapat keuntungan. Lalu setelah itu datanglah seorang imam dan seorang Lewi. Dia melihat orang Yahudi yang tergeletak setengah mati itu, tapi mereka tidak mau menolong. Karena bagi kedua orang itu, orang Yahudi yang tergeletak tadi juga tidak menguntungkan bagi dirinya. Jadi coba lihat, imam tadi dan seorang Lewi itu walaupun tidak merampok, tidak menganiaya, tetapi dengan tidak peduli, tidak menolong, sama saja sebenarnya pikirannya yang beroperasi dalam pikirnya sama dengan penyamun tadi, yaitu sejauh mana orang ini menguntungkan. Begitu nggak menguntungkan, rasuti nulung gitu. Nah, jadi guys, sahabat semua, kali ini saya mau mengajarkan yang mudah-mudah aja, dua hal aja. Yang pertama, apa yang harus kita hindari, gitu ya. Dari pemikiran Martin Buber tadi, lalu kita pakai untuk melihat teks ini. Yang pertama adalah hindari pikiran-pikiran instrumental, hindari pikiran-pikiran yang hanya sekedar menempatkan manusia sebagai alat bagimu, yang hanya menempatkan sesamamu sebagai sarana bagimu untuk memperoleh keuntungan, benefit apapun bentuknya. Tidak harus finansial ya. Kadang-kala keuntungannya bisa hanya sekedar supaya membuat saya senang. Kalau saya senang ya, kalau dia membuat saya senang, it's okay. Tapi kalau kemudian dia harus berbagi kesusahan dengan saya sehingga saya menjadi dirugikan secara waktu, secara apapun, woi jangan sampai gitu, sama saja sebenarnya. Jadi pokoknya satu, hindari cara kamu berelasi dengan siapapun itu hanya perhitungan untung rugi dan sejauh mana orang-orang itu bisa menyenangkan untukmu gitu. Nah, sahabat-sahabat, ini bisa jadi terjadi di tengah keluarga juga mungkin. Kalau misalnya ada seorang anak yang lalu dia memaksa orang tuanya untuk membelikan sesuatu, misalnya beli motor harus ini, wah, pokoknya motornya harus ini, kalau enggak mau gitu. Outfitnya, tampilan outfitnya harus ini, bajunya harus ini gitu ya. Make upnya, kosmetiknya harus ini, hidungku harus dibuat lebih mancung gitu. Bukan nose in hidung masuk. Ini harus dioperasi ini gitu. Kalau enggak mau. Ini kan orang tua tugasnya untuk membuat saya bisa tampil menarik gitu. Nah, kemudian kan orang tua semacam menjadi alat pemenuh kebutuhan kita aja gitu. Lalu orang tuanya nggak bisa menuhin, terus oke, orang tua nggak bisa penuhin, aku kerja sendiri. Wah, dia bisnis lah kecil-kecilan. Berhasil tuh. Ketika orang tuanya butuh pertolongan, terus dia bilang, loh kemarin bapak ibu ketika aku butuh pertolongan nggak bantu aku apa-apa. Ini kerja-kerjaku sendiri, sekarang bapak sakit kok minta aku misalnya. Sekarang bapak butuh renovasi teras, kok terus kode-kode aku gitu. Nah jadi sebenarnya anak ini berelasi dengan orang tuanya sekedar sejauh mana orang tuanya menguntungkan bagi dia. Sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan bahkan ketika dia merasa sudah bisa berdiri sendiri, orang tuanya selama ini tidak bisa mencukupi kebutuhannya seperti yang dia inginkan, dia nggak mau lagi bantu orang tuanya. Jadi cara dia berelasi dengan orang tuanya ya sama, perhitungan untung rugi saja dan sejauh mana aku bisa memanfaatkan dia. Guys, ingat ini, kamu boleh catat, kamu boleh bikin status sekarang juga enggak apa-apa. Satu, jadi jangan berelasi dengan seseorang siapapun itu hanya dengan perhitungan untung rugi. Dan hati-hati ini bisa meresap dalam pikiran kita, tidak harus dengan orang jauh, bahkan dengan pacarmu, dengan orang tuamu, dengan adikmu, dengan sahabatmu, dengan tetanggamu, bisa saja caramu berelasi selama ini masih sekedar untung rugi. Masih sekedar sejauh mana orang itu menguntungkan bagi saya. Selagi dia tidak menguntungkan, aku nggak mau lagi tahu apapun tentang dia. Itu yang pertama yang harus kalian hindari.
Kemudian yang kedua, apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian kembangkan. Yang harus kalian kembangkan adalah sama seperti yang tadi dilakukan oleh orang Samaria. Orang Yahudi sama orang Samaria, kalian tahu mereka itu bermusuhan. Mereka itu tidak bisa akur. Dan tidak ada sejarahnya orang Yahudi sama orang Samaria itu kemudian mau duduk bersama, bahkan mau saling menolong begitu. Itu menjadi sesuatu yang sangat langka. Dan Yesus justru menjawab pertanyaan dari seorang ahli Taurat tadi dengan mengatakan sebuah contoh bagaimana orang Samaria yang selama ini dimusuhi oleh orang Yahudi justru menolong orang Yahudi yang tadi tergeletak karena dirampok. Dan menariknya adalah di ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan itu bahasanya itu splagnisomai. Jadi ada dorongan dari dalam hatinya yang membuat dia tergerak untuk menolong. Jadi hatinya tergerak, ada energi untuk berelasi dengan yang lain. Jadi sahabat semua, kalau yang tadi, yang pertama, cara kita berelasi dengan orang lain itu kalau hanya sekedar sejauh mana dia menguntungkan saya, sejauh mana dia memberi benefit, sejauh mana dia memberi akses, sejauh mana dia bisa menyenangkan saya, maka sebenarnya pusatnya tetap diri saya. Seperti tadi, ketika saya menembak seseorang, I love you, harapannya you love me juga. Kalau enggak, jotos awas jangan sampai kamu bahagia. Pusatnya diri. Tapi beda dengan yang kedua yang disampaikan oleh Martin Buber adalah berelasi aku dengan engkau. Jadi kita berelasi secara setara, memperlakukan sama kita sebagai sebuah pribadi yang sama dengan kita. Sehingga ada dorongan dari diri kita untuk berelasi. Pusatnya bukan lagi diriku, tapi relasi yang terbangun antara aku dan engkau. Makanya tadi splagnisomai, tergerak oleh belas kasihan. Compassion itu sebenarnya dari hati, itu terdorong mau nggak mau, itu seperti kekuatan yang kemudian mengarahkan saya untuk berelasi, untuk menolong, untuk membantu, untuk mengerti perasaannya, untuk memahami yang dibutuhkan, dan untuk memberikan apa yang saya bisa untuk tolong. Gerakan itu, pusatnya relasi. Itu yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita lakukan. Mulai sekarang berelasilah dengan siapapun dengan memperlakukan dia secara setara, seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri. Pahami apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang dirasakannya, apa kesedihannya, apa kekhawatirannya, dan sungguh-sungguh membangun relasi yang penuh dengan cinta, dengan kasih, dengan ketulusan. Jadi jangan lagi perhitungan transaksional, jangan lagi kemudian sekedar bagaimana dia menguntungkan saya, tapi ada gerakan untuk membangun relasi bersama dan istilahnya pusatnya adalah di dalam relasi itu sendiri. Nah, kalau kita berhasil melakukan yang kedua, seperti seorang Samaria tadi yang terdorong oleh belas kasihan, memperlakukan sesamanya dengan setara, dengan penuh cinta, memperlakukan sesamanya walaupun ada banyak batasan, walaupun ada banyak persoalan, ada banyak hambatan, tapi tetap mau memperlakukan secara setara, maka disitulah Tuhan hadir. Maka disitulah kita bisa merasakan kehadiran engkau. Aku berelasi dengan engkau sama-sama setara, maka engkau yang absolut, engkau yang besar, Tuhan itu hadir. Nah itu yang kedua ya, jadi memperlakukan sesamamu seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri dengan tulus, dengan penuh cinta, dan memperlakukan sesamamu sebagai sesama manusia yang setara. Kalau kamu bisa melakukan itu, Tuhan hadir. Dan kalau kamu bisa membangun cinta, kasih, persahabatan yang tulus dengan sesama manusia, maka itu akan mendorongmu untuk bisa mengembangkan persahabatan juga yang tulus dengan ciptaan yang lain. Saya agak merasa ironis kalau misalnya ada seseorang yang sangat mencintai kucingnya, sangat mencintai anjingnya, sangat mencintai kelincinya atau hamsternya, dirawat begitu rupa, dibelikan pakaian, makanan yang enak-enak. Wah, sayang banget sama hewan peliharaannya. Atau mungkin sayang banget dengan motornya, sayang banget dengan gitarnya, dengan sepatunya, sayang banget dengan benda-benda miliknya. Tapi pada saat yang bersamaan dia memusuhi, benci banget sama saudaranya, benci banget sama tetangganya. Sebenarnya dia kasih sayangnya pada benda-benda, pada hewan tadi cuma semu sebenarnya. Kalau itu tidak bisa diuji dengan bagaimana kasihnya kepada sama manusia. Maka sekarang perlakukan sama manusia dengan mengasihinya dengan tulus, dengan penuh cinta, maka pasti kita akan terdorong untuk bisa mengembangkan kasih yang tulus dengan ciptaan yang lain, dengan alam semesta ini. Oke guys, sahabat semua yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bisa memperlakukan setiap orang yang kita jumpai
dengan setara, bukan untung rugi, bukan dalam kacamata instrumental atau transaksional, bukan relasi ekonomis semata. Walaupun ekonomi perlu, uang itu perlu, tapi memang segala sesuatunya tidak selalu bisa diukur dengan uang. Ada yang lebih dalam, yaitu berelasi secara pribadi. Hindari setiap pikiran yang hanya sekedar menempatkan orang lain sebagai caramu untuk mendapat keuntungan. Dan berelasilah dengan tulus dengan setiap orang yang kamu jumpai. Perlakukan dia dengan sungguh-sungguh dengan tulus, bagaimana dia hadir sebagai pribadi sesamamu manusia yang setara. Kalau kamu bisa melakukannya dengan tulus, maka Tuhan akan hadir di sana. Dan jangan hanya sekedar kata-kata tentunya, tapi perbuatlah itu. Sebagaimana dikatakan Tuhan, tidak penting sebenarnya kita konsepnya, kita paham dan kita bisa mengucapkan dengan baik, tapi kalau kita tidak melakukannya. Lakukan itu, bangun relasi yang setara dimanapun kamu berada, bukan lagi untuk rugi. Rasakan kehadiran Tuhan melalui relasi setara yang kamu bangun dengan sesamamu. Tuhan Yesus memberkati.